Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah kesehatan mental yaitu Bapak Muhammad Faliza Tarhadi MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puja dan puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya lah kita masih dapat melaksanakan tugas kesehatan mental yang telah Bapak Fahli berikan. Sebelumnya selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk junjungan alam kita, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kita diakui sebagai umatnya di umum masyarakat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Fitri Marpaung, Fitrianti Andari, Media Aprilo Dinovan, dan saya sendiri Ririn Putri Syakina akan menjelaskan tentang dasar pengembangan kesehatan mental. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Fitri. Kepada Anissa Fitri dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk presentasi pada sore hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian kesehatan mental. Menurut pakar ahli, Semeun mengatakan bahwa ilmu kesehatan mental merupakan terjemahan dari istilah mental hygiene. Mental berasal dari kata Latin yaitu mentis, yang berarti jiwa, nyawa, sukma, dan semangat. Sedangkan hygiene berasal dari kata Yunani, hygiene, yang berarti ilmu tentang kesehatan. Jadi, ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang membicarakan kehidupan mental manusia dengan memandang manusia sebagai totalitas psikofisik yang kompleks. Kemudian ada menurut Darajat, bahwa kesehatan mental itu adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Next, PowerPoint-nya. Udah? Udah. Kemudian, kesehatan mental yang baik dalam diri seseorang menunjukkan pada bekerjanya fungsi mental dalam diri seseorang secara optimum. Bekerjanya fungsi mental secara optimum pada kesempatan berikutnya akan menyebabkan orang tersebut, yang pertama, mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif dalam wilayah hidupnya. Kemudian, dia mampu untuk melakukan hubungan interpersonal yang efektif dan efisien dengan orang lain. Kemudian, dia mampu juga untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan hidup yang dialami, baik perubahan hidup yang berskala kecil, menengah, maupun tinggi. Kemudian yang terakhir, dia mampu mensiasati kegagalan-kegagalan hidup yang dialami untuk bangkit beraktivitas kembali. Nah, cukup sekianlah yang dapat saya jabarkan kali ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Fitri, dan untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Fitrianti Andari. Kepada Andari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang aspek-aspek kesehatan mental. Aspek-aspek kesehatan mental ialah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kewajiban, tercapainya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri,
Penyesuaian diri yang sehat terhadap lingkungan dan masyarakat, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan bahagia di dunia dan di akhirat. Next PowerPoint-nya. Prinsip kesehatan mental. Yang pertama ialah menggambarkan sikap yang baik terhadap diri sendiri. Yang kedua, keterpaduan dan integritas diri. 3, perwujudan diri. Yang keempat, berkemampuan menerima orang lain, melakukan aktivitas sosial, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempat tinggal. Yang kelima, berminat dalam tugas dan pekerjaan. Yang keenam, agama, cita-cita, dan falsafah hidup. 7 ialah pengawasan diri. Yang kedelapan ialah rasa benar dan tanggung jawab. Hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitriyanti Andari. Dan untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Medio Aprilodinovan. Kepada Medio, dipersilakan. Baik, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu adalah kriteria kesehatan mental. Jadi sesuai di PowerPoint ini ada yang pertama itu efisiensi mental. Apa itu efisiensi mental? Itu digunakan untuk menilai kesehatan mental kepribadian yang mengalami gangguan emosional, neurotik, atau tidak adekuat sama sekali, yang tidak memiliki kualitas ini. Yang kedua itu adalah pengendalian dan integritas pikiran dan tingkah laku. Pengendalian yang efektif merupakan salah satu tanda yang sangat pasti dari kepribadian sehat. Yang ketiga itu ada integrasi motif-motif serta pengendalian konflik dan frustasi. Konflik yang hebat bisa memuncul apabila motif-motif tidak terintegrasi. Kebutuhan akan afeksi dan keamanan akan bertentangan dengan otonomi, dorongan, dan dapat bertentangan dengan cita-cita maupun prinsip moral. Selanjutnya yaitu perasaan-perasaan dan emosi yang positif dan sehat. Yang selanjutnya ketenangan atau kedamaian pikiran. Yang F itu ada sikap-sikap yang sehat. Sikap-sikap yang sehat ini mempunyai kesamaan dengan perasaan-perasaan dalam hubungannya dengan kesehatan mental dalam perjumpaan kita dengan kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan diri atau kalut. Yang selanjutnya adalah konsep diri yang sehat. Yang selanjutnya itu ada identitas ego yang kuat, dan yang terakhir hubungan yang ada kuat dengan kenyataan. Selanjutnya materi selanjutnya itu ciri-ciri orang memiliki kesehatan mental yang baik. Yang pertama itu adalah seseorang memiliki perasaan bahagia dan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, seseorang memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga itu ada seseorang memiliki daya hidup dalam menghadapi stres hidup dan bangkit dari kegagalan hidup yang dialami. Yang keempat, seseorang memiliki kemampuan untuk merealisasikan diri. Yang kelima, seseorang memiliki kemampuan fleksibilitas. Yang selanjutnya, seseorang memiliki perasaan tentang keseimbangan hidup. Selanjutnya itu seseorang memiliki perasaan tentang keutuhan pandangan tentang hidup. Yang selanjutnya juga seseorang memiliki perhatian kepada diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, seseorang memiliki kepercayaan diri dan penilaian diri yang baik kepada diri sendiri. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Medio. Dan untuk materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu
Pelayanan kesehatan mental seperti apa yang harus digalakkan di kampus? Nah, mahasiswa dengan permasalahan kesehatan mental serius atau memiliki gangguan kesehatan mental dapat dibantu dengan adanya kesehatan mental di lingkungan kampus. Pelayanan kesehatan mental di lingkungan kampus berperan dalam program preventif maupun kuratif. Peran kuratif pelayanan kesehatan mental di lingkungan kampus berupa penanganan mahasiswa dengan masalah kesehatan mental. Dengan tersedianya layanan kesehatan mental di lingkungan kampus, akses akan lebih mudah dan kemajuan dari treatmentnya yang dilakukan dapat lebih terpantau. Nah, selain pelayanan kesehatan mental, prosedur manajemen juga harus diterapkan, terutama dalam menghadapi kejadian di mana keselamatan jiwa dipertaruhkan. Nah, prosedur manajemen krisis dapat menjadi pedoman dalam penanganan kesehatan mental yang memerlukan respon cepat sebagai penanganan kasus percobaan bunuh diri, contohnya. Nah, terkait untuk menjalankan perannya masing-masing sehingga situasi darurat yang menjadi dapat segera tertangani. Yang pertama, dengan program promosi kesehatan mental dilakukan tidak hanya terbatas sebagai respon atau isu kesehatan mental saja di lingkungan kampus. Dan yang kedua, program promosi kesehatan mental dilakukan secara komprehensif dengan menimbang berbagai faktor risiko maupun faktor protektif serta melibatkan seluruh elemen di kampus. Nah, yang ketiga, promosi kesehatan mental dibuat secara terencana dan sistematik. Dan yang keempat, program promosi kesehatan mental memiliki strategi dan target yang jelas dengan berdasarkan prioritas masalah yang terjadi. Dan yang kelima, program promosi kesehatan mental dibuat dengan menggunakan teori dan hasil penelitian. Yang keenam, program promosi kesehatan mental mendorong koordinasi dengan sinergitas antar elemen di kampus. Nah, yang kedelapan, program promosi kesehatan mental melibatkan semua sektor di kampus. Dan yang terakhir, program promosi kesehatan mental didukung oleh infrastruktur dan sistem kampus yang memadai serta komitmen institusi. Nah, untuk materi yang selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu bagaimana strategi pengembangan kesehatan mental di sekolah. Yang pertama, pendidik memastikan bahwa peserta didik dan komponen-komponen di sekolah lain memperoleh waktu istirahat yang teratur dan cukup. Dan yang kedua, pendidik harus memastikan bahwa peserta didik dan komponen-komponen sekolah lain memperoleh asupan makanan dan minuman yang berkualitas. Ini berarti di lingkungan di sekolah memungkinkan ketersediaan akses terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu agar segenap komponen itu tadi tidak ada fisik yang terganggu karena defisiensi asupan gizi yang kurang. Nah, yang ketiga, pendidik memastikan bahwa peserta didik dan komponen-komponen sekolah lain tidak mengkonsumsi alkohol, rokok, zat adiktif yang lain. Nah, dan yang keempat, pendidik memastikan bahwa peserta didik dan komponen-komponen di sekolah lain memperoleh aktivitas fisik secara teratur, seperti olahraga atau bermain. Yang kelima, pendidik memastikan bahwa peserta didik dan komponen-komponen sekolah lain memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan yang dapat membuat mereka rileks dan senang atau fun di sekolah. Nah, yang keenam, pendidik memastikan bahwa peserta didik dan komponen-komponen lain memperoleh kesempatan melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhan spiritual, seperti ada wisata religius, atau kegiatan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketujuh, pendidik membantu peserta didik dan komponen-komponen sekolah membuat daftar masalah yang mereka hadapi dan membuat prioritas pemecahan masalah terhadap masalah yang paling penting dan yang mungkin dapat untuk diselesaikan. Dan untuk materi yang terakhir tadi sudah dijelaskan tentang strategi kesehatan mental di sekolah. Nah, kami dari kelompok 7 memohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.